Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan, Zulhas, menegaskan pentingnya mendukung para penjual, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Dalam pernyataannya, Zulhas menyatakan bahwa UMKM tidak hanya harus dilindungi secara pura-pura, tetapi harus benar-benar dijaga, mengingat sekitar 60% hingga 90% tenaga kerja Indonesia berasal dari sektor UMKM. Bagi saya, para penjual, teman-teman, para pelaku UMKM ini sangat penting. Kita harus benar-benar bela UMKM, karena ekonomi Indonesia sangat tergantung pada UMKM, yang menyumbang sekitar 60% hingga 90% tenaga kerja, kata Zulhas. Dalam perspektif menuju visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, Zulhas menyoroti kunci keberhasilan terletak pada peningkatan kelas UMKM. Keberpihakan dan political will dari pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi UMKM harus sungguh-sungguh dilakukan agar Indonesia bisa mencapai negara maju di tahun 2045, jelasnya. Zulhas juga menekankan peran teknologi dalam transformasi UMKM, menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi, UMKM tidak bisa menghindar dari adaptasi ke sistem baru. Jika dulu pusat grosir menjadi andalan, sekarang UMKM harus ikut perkembangan zaman, termasuk menjadi bagian dari e-commerce, ucapnya. Pemerintah, menurut Zulhas, berkomitmen untuk mengatur penggunaan teknologi secara adil, memastikan bahwa perubahan ini bersifat win-win atau menguntungkan semua pihak. Dengan regulasi yang tepat, UMKM bisa bersaing secara internasional, dan pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan manfaat yang setimpal, pungkasnya. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan mengakui rencana TikTok Shop akan mulai beroperasi besok dengan Tokopedia. Para penjual dan influencer disebut dapat kembali berdagang di fitur TikTok Shop. Hal itu disampaikan Zulhas usai pertemuannya dengan para influencer TikTok Shop di kantor Kemendak. Menurutnya, para influencer TikTok menyampaikan keluhan kepada dirinya. Mereka mengaku tidak bisa berjualan dalam 2 bulan terakhir sejak TikTok Shop ditutup, meskipun telah bermigrasi ke platform e-commerce lain. Saya kedatangan teman-teman, influencer yang dulu bersama dengan TikTok. Mereka menyampaikan, sudah pindah ke platform lain tapi belum beruntung, ujar Zulhas, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Saya kedatangan teman-teman di pembeli, influencer yang dulu bersama dengan TikTok. Mereka menyampaikan udah hampir 2 bulan nggak bisa berjualan ya pindah ke platform lain tapi belum beruntung. Keberadaan platform digital itu menguntungkan teman-teman ini, juga menguntungkan yang lain, bahkan kita berharap dengan platform digital itu kita bisa menyerbu pasar internasional, bisa go global gitu ya. Oleh karena itu kita tata dan mudah-mudahan 1-2 hari ini udah selesai nih. Nah, saya kira teman-teman besok sudah bisa jualan lagi. Menurutnya,
Keluhan para influencer itu menjadi fokus perhatian Kemendak. Dia meyakinkan bakal mencari jalan tengah agar keberadaan TikTok Shop menguntungkan banyak pihak. Keberadaan platform digital itu menguntungkan teman-teman ini, menguntungkan yang lain, bahkan kita berharap dengan platform digital itu UMKM bisa menyerbu pasar internasional, bisa go global. Oleh karena itu, kita tata, dan mudah-mudahan, 1-2 hari ini selesai nih. Saya kira teman-teman besok sudah bisa jualan lagi, bebernya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak, Isi Karim menegaskan, sampai saat ini TikTok masih mengantongi izin sebagai social commerce. Aktivitas TikTok hanya terbatas untuk mempromosikan barang tanpa fitur transaksi di dalam platform. Kalau dia, TikTok, mau ada fitur transaksi seperti yang dulu ya, dia harus berubah jadi e-commerce. Sampai sekarang belum mengajukan ke Kemendak untuk mengajukan sebagai e-commerce, ujar Isi saat dihubungi, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Isi menjelaskan, TikTok bisa saja berperan mempromosikan, tetapi untuk transaksinya harus melalui platform marketplace yang telah mengantongi izin e-commerce. Namun, Isi mengaku tidak tahu menahu ihwal detail kerjasama TikTok dengan Tokopedia dalam menyediakan fitur belanja online dan menguji cobanya mulai besok. Saya kalau TikToknya enggak tahu, tapi kalau Tokopedia sih akan ada event gitu. Tapi eventnya apakah dia launching gitu saya enggak tahu kerjasama dengan TikTok, karena TikToknya kan enggak izin ke kami gitu, bebernya. TikTok dan Tokopedia dalam pengumuman resminya hari ini, menyebut kedua platform digital itu telah membentuk kemitraan strategis. Bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Sebagai bagian dari kemitraan strategis tersebut, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia, di mana TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Dengan begitu, TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia dan fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kembali mengingatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mulai beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Terutama bagi mereka yang selama ini masih mengandalkan penjualan secara konvensional atau luring. UMKM, selain luring memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Pemerintah mengatur dan menata agar perkembangan teknologi yang dipakai bisa mendukung UMKM dan industri dalam negeri, bahkan go internasional, kata Zulkifli di Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Zulhas mengatakan, UMKM harus berkembang dengan cara bergabung dengan platform e-commerce yang ada saat ini. Pemerintah pun telah mengatur ekosistem e-commerce sehingga tidak mematikan bisnis UMKM yang semestinya mendapatkan manfaat dari adanya e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia luar biasa. Pada 2022 transaksi Harbolnas Indonesia tercatat sebesar Rp22,7 triliun, melonjak pesat dari 2018 yang tercatat sebesar Rp6,8 triliun. Dalam kesempatan sama, diluncurkan kampanye beli lokal pukul 12.12 pada penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pukul 12.12 yang diikuti oleh para pelaku e-commerce di Indonesia. Peluncuran tersebut
Menurutnya sekaligus memperkuat komitmen pemerintah membela UMKM dan membangun ekosistem agar UMKM dapat naik kelas dengan memasuki dunia niaga elektronik. Harapannya dengan menata dan mengatur perdagangan secara digital atau e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, penyedia e-commerce dan UMKM dapat lebih maju. Seperti keyakinan saya lah, bahwa Indonesia ini market digital kita ini kan kuat banget, gede banget. Digital ekonomi kita banget. Karena itu saya yakin Indonesia itu tempat yang menarik untuk investor di digital ekonomi. UMKM harus sungguh-sungguh dibela karena menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 60% produk domestik bruto, PDB, dan menyerap 90% tenaga kerja, kata Zulhas. Bila Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, kata kuncinya UMKM yang naik kelas. Oleh karena itu, perhatian dan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi bidang ini harus dilakukan, ujar Zulhas. Selain itu, TikTok juga dikabarkan bakal menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar dolar sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia, tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GoTo di Tokopedia. Kemitraan strategis TikTok dengan Tokopedia akan diawali dengan periode uji coba program kampanye beli lokal dimulai pada tanggal 12 Desember tahun 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas. Dengan tema beli lokal pukul 12.12 di hari perdana pembukaan, TikTok Shop menebar berbagai diskon belanja hingga Rp100.000 dengan diskon ongkos kirim untuk berbagai produk uang tersedia. Pembayaran melalui TikTok Shop dapat dilakukan dengan transfer maupun cash on delivery, COD. Konsumen yang ingin berbelanja melalui TikTok Shop, tetap dapat mengaksesnya melalui aplikasi media sosial TikTok. Selanjutnya pada menu baris yang terletak di bagian bawah, pilih tombol Shop berlogo keranjang. Selanjutnya pengguna akan langsung masuk ke halaman utama TikTok Shop yang sudah identik dengan nuansa hijau ala Tokopedia. Mereka mengklaim uji coba itu sesuai dengan inisiatif pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui pemberdayaan UMKM lokal. Dan pelaksanaannya dilakukan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Hadir di aplikasi Tokopedia dan TikTok, kampanye beli lokal akan mempromosikan berbagai jenis merchant, dengan fokus utama pada produk asal Indonesia. Program beli lokal di aplikasi TikTok akan memungkinkan para pengguna TikTok berbelanja dan berinteraksi dengan produk lokal favorit mereka, tulis pengumuman resmi tersebut, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa diterbitkannya Permendak Nomor 31 Tahun 2023 inilah yang dijadikan patokan, sehingga produk dari luar negeri tidak dengan mudah masuk ke Indonesia seperti sebelumnya. Sesuai dengan Permendak 31 Tahun 2023, industri dalam negeri tidak akan terancam, ya. Nanti akan ada tim penilainya. Barang-barang yang dijual harus ada izin edar. Kalau beauty harus ada BPOM, kalau elektronik harus ada SNI dan layanan pengajuan, kalau makanan harus ada sertifikat halal. Jadi tidak mungkin lagi jualan dari luar, tegasnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen,
dan subscribe.